Jadi for those of you who haven't know, itu Lokavor itu hyper local and contemporary cuisine. Malahan tahun kemarin ya menang World Most Sustainable Restaurant. Ya kan ya? Did you know that? Iya, bisa kalau Ray bilang iya berarti iya. Ini baru true chef nih, ini nggak peduli tentang media. Ya, cuma itu sustainable sedikit bukan kata favorit saya soalnya. Oh, really? Dan ada beberapa restoran di Asia dan kita pilih. Mungkin kayak banyak cuma gitu mungkin hanya saya dengarnya seperti kata marketing. Oh iya. Kalau I understand. kalau misalnya kalau sustainable nggak gampang. Yes. Dan kita buka restoran bukan ngincer trofi atau award atau seperti sustainability. Itu terjadi secara otomatis atau organically. Iya. Dan tapi awalnya dulu gimana sih waktu pertama kali buka konsepnya apa? Waktu pertama kali buka kita gua sama Elke udah ngefans sama Indonesian produce. Waktu di Bali kita tahu kalau ada barramundi, ada asparagus, ada beetroot yang ditanam di Bedugul, ada fennel bagus, ada macam-macam, ada whole lamb, ada domba dari Jawa, ada macam-macam terus. Oh, ini banyak ada banyak barang-barang ternyata. Terus lokal berbuka kita selalu bilangnya modern cuisines, local ingredients. Okay. Dulu atau setahun pertama atau setahun setengah pertama kita pakai banyak barang lokal, cuma kayak beetroot, kayak fennel, kayak raspberry yang lokal kita anggap lokal. Ya, kayak asparagus kita anggap lokal karena dia tumbuh di Bali. Cuma kita strict sama protein selalu lokal. Kelinci, bebek, kita selalu big fans beli domba sendiri, beli babi sendiri, habis itu kita breakdown. Terus dan kita restoran kecil ya. Pertanyaannya Ray, setahun dan 2 tahun pertama kita pakai barang-barang yang bukan indigenous Indonesia, cuma ditanam di sana. Ya, ditanam di sana. Oke. Terus how did it evolve? Jadi sekarang kan waktu terakhir gue makan ke Lokavor itu kan udah benar-benar lokal kan. Malahan you do foraging. Gue yang paling ingat itu daun cemcem namanya, ada di salad. Wanginya kayak mangga. Mangga muda. Iya, terus habis itu itu amazing sih menurut gue kayak gue nggak tahu itu ada di. Ya, menurut saya juga itu menarik, daun cemcem atau daun sawah atau daun pakis lebih menarik daripada untuk saya lebih penting daripada asparagus. Tapi waktu mau mulai ke konsep itu siapa yang mulai researchnya bagaimana, Chef? Di sana? Kita berdua, terus saya dibesarin nggak makan asparagus sama fennel, sama beetroot, sama nggak banyak minum susu. Saya makan bayam, makan kangkung, dan makan nasi. Iya. Ya, terus sedikit make sense, dan juga untuk Elke juga sedikit make sense untuk kita. Kenapa kita harus pakai barang-barang yang European native atau Western yang seperti contoh yang paling gampang mungkin kayak fennel atau beetroot yang gampang, yang enak untuk saya nggak enak, cuma yang enak dimasak. Saya suka masak beetroot, cuma saya nggak suka makan beetroot. Fennel apalagi asparagus saya suka. Cuma untuk saya barang-barang seperti itu lebih bagus dimakan di negara lokalnya. Ya, Australia atau Europe atau France, di mana-mana mungkin, atau lebih karena lahannya lebih bagus dan bahan-bahan itu seasonal kan. So cuma itu yang kita pikir sedikit nggak masuk akal dan kita banyak banget barang-barang di Indonesia yang menarik. Saya nggak bilang
berasal dari Indonesia atau cabai berasal dari Indonesia. Cuma itu sesuatu yang sudah lama di Indonesia. Ya. Dan waktu mau mulai, misalnya kayak mau mulai foraging gitu, itu ada expertnya kah, ahlinya di sana emang orang Bali yang udah tahu the landscape di sana, udah tahu oh ini bisa dimakan, ini bisa dimakan ini. Ya. Kebanyakan teman-teman kita atau supplier kita mereka secara otomatis tahu tentang bahan-bahan apa yang bisa dimakan di sawah. Dan juga staff-staff kita di dapur atau di depan juga front of house, mereka tahu oke, kalau kita bawa barang ini daun fido untuk apa, daun cem-cem untuk apa, daun bebek untuk apa, daun sendok untuk apa, terus so otomatis mereka tahu dan untuk kita ya nggak cuma daun aja, banyak. Dan waktu you said tadi kayak you break down your whole lamb, you break down your whole pig, itu sadar gak sih kayak you are starting something atau doing something yang belum pernah atau belum banyak dilakukan pada waktu itu. Sampai sekarang juga I think belum ada sih yang kayak breakdown the whole, maksudnya kayak proses the whole animal. Kalau di luar kan banyak kan, kalau di Indonesia belum ada. Untuk saya sendiri fun. Beneran, kalau kita selalu big fan sama whole animal ya, binatang utuh, walaupun itu babi atau domba, walaupun itu bebek atau kelinci. Bagusnya saya nggak tahu kenapa orang, saya juga nggak mau nyalain. Untuk saya fun, dan kalau kita lihat setengah domba di chopping board, kita langsung bisa mikir yang leg untuk apa, yang saddle untuk apa, yang belly untuk apa, yang leher untuk apa, dan untuk datengin domba ke Bali lebih ribet dan lebih mahal daripada datengin domba dari Australia atau dari package, dari vacuum pack, and then vacuum pack buka jadi atau beres. Ya, menurut saya nggak begitu fun. Dan untuk kalau suka masak, kita ditantang sedikit untuk berpikir lebih banyak daripada hanya buka lamb rack atau chicken breast atau beef fillet atau apa aja. Oke. Dan konsep ini so interesting. Pertama ya gue makan kesana enak banget sih. Nice. And kayak bukan cuma makan doang, tapi you learn something and you have a wonderful experience in the same time. Gue paling inget itu the jantung pisang. Nice. Jantung pisang itu nggak pernah nemuin lagi. Yang satu utuh, yang macam-macam jantung pisang diolah dari jantungnya, aresnya, habis itu dari sampai. Pokoknya jantung pisang kayak you serve it as a steak di grill gitu, terus ada banana leaf oil, nice. Di drizzle. Itu very nice. Itu saya masih ingat. That's the highlight karena gue cukup kayak mind blown gitu. Dan itu menarik kan, maksudnya sedikit make sense. Misalnya kalau lo ke Indonesia, lo mau makan jantung pisang, lo mau makan pakis, lo mau cobain kangkung, lo mau cobain bangkal hitam mungkin, tidak makan wagyu, tidak makan foie gras yang ada di mana-mana kan. Iya betul. So sedikit make sense. Nah kalau misalnya turis itu kan pasti appreciate dong. Kalau misalnya ke Lokavor, dia pasti kaget lah lihat yang unusual ingredient, pakai yang unusual ingredient. Tapi kalau misalnya orang Indonesia makan di Lokavor gimana sih?